Ini Mbah Kausar itu mbah saya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah mbah sama saya. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Neng Jazil. Terus entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya bagi saya itu agak merugikan karena saya harus memanggil mbah. Harusnya saya itu nggak perlu takdim, andaikan beliau nggak dapat pernah Mbah kula ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar, dulu yang makili masih Gus Firjon. Okay. Itu debat terus. Ternyata ya pernah mbah saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga cepat sampai generasi kelima, keenam, sementara Neng Jazil baru generasi ketiga. Dengan Ki Hamid Pasuruan juga sama, kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang, kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar. Jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar. Sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah ini, Mbak Yunya Abah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jamul Jawame itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin Az-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'anidun sing mempersulit situasi. Sama tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Basul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang Brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus. Wong ndak hamiyah al-jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Basul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab. Kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus tadi Kausar bilang abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khofit. Anil khari terus hanya dibuang. Tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak lah. Ya lumayan lah gitu sudah bagus. Begini. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di Peloso, malaikat Israel nggak pernah ngaji berat Peloso, jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji Ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji,
Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali itu. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit itu bahaya itu. Nanti saya tes. Saya itu khatam Ihya setengah hafal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam Ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang Ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sempurna berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya. Sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih enggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau enggak mau mati artinya enggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya itu punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munakosyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan Ari. Iya. Babi lah. Iya, Ari itu jadi tapi ya enggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan Ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lawhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah enggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah Gus Dah itu. Tapi Gus Dah enggak jadi mantu Badawi yang panen ini dapat cucunya Badawi ini keajaiban. Jadi enggak ikut ngaji dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Allah itu maha sa'atir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Melukatut keramat. Sehingga kalau Gus Kausar enggak pinter alfiyah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiyahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun. Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiyahnya Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiyahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiyahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiyah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiyahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai coba anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, Gus, baru kemarin tilik haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis kita. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang enggak cocok. Dan itu enggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, matine atus ya berarti.
Tapi kalau Abul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni. Berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad enggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa wae guyu. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali.